Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat jumpa kembali lagi di channel Renungan Harian Kristen. Kami berharap saudara-saudara semuanya berada dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan renungan dengan judul, Tetap Tenang Dalam Pergumulan. Namun sebelum mendengarkan renungan tersebut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan, agar mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih, serta terus melindungi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu sebagai pedoman dalam menuntun hidup kami di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, kami memohon agar Bapa dapat mengirimkan Roh Kudus untuk membuka hati kami agar dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, terambil dari Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 86, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. Ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ayat 13, sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ayat 14, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Ayat 15, tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki, hamba-Mu perempuan. Ayat ke-17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ayat emas yang diambil sebagai renungan kita kali ini terambil dari Mazmur 86 ayat 11, demikian bunyinya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara-saudaraku, sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Dikatakan dalam perumpamaan itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana pula lalang yang akan dibakar. Hal ini dapat dibaca pada Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30. Poin terpenting yang hendak kita petik dari perumpamaan ini adalah bahwa selama kita hidup, selalu akan ada yang menghimpit dalam hidup kita ini. Bisa itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Bisa pula kita dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, anak, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Seperti itu juga yang dapat kita lihat dalam Mazmur ini,
ketika pemazmur menghadapi kesusahan, oleh sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya. Dia dihimpit keadaan yang sangat berat dari orang sombong, angkuh dan yang tidak memperdulikan Tuhan. Namun demikian kita dapat melihat bagaimana pemazmur memiliki ketenangan, sebab imannya kepada kasih setia Tuhan. Dari pengalaman pemazmur ini, kita diteguhkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga, yakni bagaimana kita tetap dapat bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai gandum dalam tanda petik, di antara himpitan lalang, dalam tanda petik. Untuk itu kita perlu menempuh dua langkah sederhana, antara lain. Pertama, kita memohon agar Tuhan memberikan pengajaran dan tuntunannya. Inilah yang pertama yang diminta oleh pemazmur, yaitu supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan juga membulatkan hatinya. Mazmur 86 ayat 11. Seberat apapun penderitaan itu, semua dapat dilalui dan diatasi jika Tuhan yang menuntun kita. Namun tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendua hati kepada Tuhan dan juga kepada alternatif-alternatif lain di luar Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Selama kita tidak menyatukan hati dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu kita akan tetap gamang dan terus dilingkupi rasa khawatir dan ketakutan. Namun dengan menyatukan hati untuk percaya penuh kepada pertolongan Tuhan, maka akan ada ketenangan menghadapi setiap persoalan yang datang. Kedua, mengimani persekutuan yang intim dengan Allah. Pemazmur juga memperlihatkan pada kita bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang begitu intim. Pemazmur mengenal seperti apa Tuhan itu, dan Tuhan juga diimaninya sangat mengenal siapa dirinya. Pemazmur memberikan gambaran tentang pengenalannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba, dan Tuhan mengenalnya seperti seorang ibu terhadap anaknya. Mazmur 86 ayat 16. Jika kita memulai hubungan intim dengan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin, semua pasti dapat teratasi dan dapat kita hadapi. Jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu adalah kekuatan, pengharapan, dan keyakinan kita, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Itulah sebabnya jika Rasul Paulus menulis, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, 1 Korintus 15 ayat 58. Dari sini dapatlah kita mengerti bahwa dengan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan bukan artinya tidak lagi ada penderitaan maupun pergumulan hidup, tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan yang terus kita pelihara itu tidak akan sia-sia. Karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita selama ini ketika pergumulan itu datang. Bahwa pada saatnya orang benar akan melihat buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Anda telah mendengarkan Renungan Harian Kristen dari channel kami. Semoga menjadi berkat dan bermanfaat bagi Anda. Silahkan like, subscribe agar channel ini eksis untuk melayani. Hidupkan loncengnya agar Anda mendapatkan renungan-renungan terbaru dari kami. Jangan lupa untuk share video ini
agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain.